Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dias Fahri dengan NIM 171-342-2131 akan mempresentasikan tentang analisis penerapan corporate governance di LF Consulting dan LF Consulting and Financial Service. Yang pertama adalah pendahuluan. Presentasi ini menganalisis penerapan tata kelola perusahaan di LF Consulting, sebuah firma konsultan pajak dan jasa keuangan. Kami akan membahas struktur organisasi, sistem tata kelola, peran divisi, eksternal, program kami ini bertujuan untuk memahami bagaimana lab consulting menjaga integritas dan profesionalisme dalam layanan. Yang pertama adalah latar belakang dan struktur organisasi. Kegiatan magang memperkenalkan mahasiswa pada dunia kerja, menuntut pemahaman struktur organisasi dan sistem tata kelola perusahaan. Penulis magang di divisi pajak eksternal LF Consulting yang bertanggung jawab atas perencanaan pajak, pengisian SPT, pendampingan pemeriksaan, dan penyelesaian sengketa pajak. Program ini berlangsung dari 20 Februari hingga 30 Juni 2025. Struktur organisasi LF Consulting meliputi partner, supervisor, senior tax, dan junior tax. Setiap elemen memastikan layanan efektif dan sesuai peraturan perpajakan. Pemahaman tata kelola standar operasional, pelaporan, dan pengawasan internal sangat penting mengingat sensitivitas data klien dan prinsip integritas. Selanjutnya adalah analisis corporate governance. Yang pertama itu adalah transparansi dan akuntabilitas di LF Consulting. Yang pertama itu adalah transparansi. Keterbukaan dalam pengambilan keputusan, pelaporan, dan penyampaian informasi kepada klien dan otoritas pajak, meliputi pelaporan keuangan yang akurat, penyampaian hak atau kewajiban klien, dokumentasi lengkap, dan penggunaan sistem digital untuk mengelola data. Ini membangun kepercayaan dan mendorong kepatuhan wajib pajak. Lalu kedua adalah akuntabilitas. Kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban setiap aktivitas implementasinya mencukup kepatuhan kepada kode etik profesi, pertanggungjawaban setiap tindakan pengelolaan, dokumen sistematis, dan pengambilan keputusan objektif. Manfaatnya meliputi peningkatan kepercayaan, minimasi sengketa, dan menjaga reputasi. Lalu yang kedua adalah struktur dan peran partner di LF Consulting. LF Consulting tidak memiliki dewan komisaris atau direksi, namun peran tersebut digantikan oleh jabatan partner. Partner sendiri itu memiliki tanggung jawab profesional dan legal, memastikan semua pekerjaan standar ketentuan hukum. Mereka juga mengawasi tim, memberikan arahan, dan mengevaluasi kinerja untuk pengembangan profesional. Selain itu, partner bertanggung jawab atas nama klien, menjalin dan mempertahankan relasi bisnis, serta memberikan solusi strategis. Mereka terlibat dalam pengambilan keputusan strategis, termasuk penetapan kebijakan internal dan ekspansi usaha. Partner juga pada pengembangan bisnis, mencari klien baru, dan menjaga reputasi KP melalui jejaring profesional. Lalu berikutnya adalah sistem manajemen risiko di LF Consulting. Manajemen risiko di LF Consulting adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, menilai, mengendalikan, dan memantau risiko yang mempengaruhi kepatuhan dan kinerja perpajakan. Sistem ini penting untuk patuh regulasi, meminimalkan kerugian finansial, serta menjaga reputasi dan kepercayaan klien. Yang pertama adalah penyusunan tax register, yaitu dokumen daftar risiko perpajakan, sumber, dampak, dan kemungkinan mitigasi, kontrol, dan monitoring. Lalu yang kedua adalah identifikasi risiko. Mengidentifikasi risiko strategis dan operasional dari faktor internal dan eksternal. Yang ketiga, penilaian risiko, menilai berdasarkan dampak dan kemungkinan untuk prioritas penanganan. Yang keempat, mitigasi risiko, menetapkan langkah pengendalian seperti kebijakan internal, perangkat lunak, dan pelatihan staf. Yang kelima, kontrol dan monitoring. Memantau setiap implementasi mitigasi dan efektivitas sistem secara berkala. Lalu yang keenam, komunikasi dan konsultasi. Komunikasi efektif dengan pemangku kepentingan untuk memastikan manajemen risiko berjalan dengan baik. Lalu selanjutnya adalah identifikasi masalah dan rekomendasi. Penerapan corporate governance di consulting menghadapi beberapa masalah, lemahnya independensi, pengawasan internal, konflik kepentingan, dan kurangnya transparansi sering muncul. Praktik rekrutmen berbasis kolusi atau nepotisme juga mempengaruhi kompetensi SDM serta pengendalian internal yang tidak efektif. Yang pertama ini adalah penguatan struktur pengawasan, yaitu penguatan struktur pengawasan tingkatkan peran dewan pengawas atau komisaris dengan kompetensi akuntansi dan perpajakan. Lalu yang kedua, implementasi tax control framework atau TCF, yaitu terapkan TCF untuk memastikan proses perpajakan sesuai prosedur dan mengurangi risiko. Yang ketiga, peningkatan kompetensi SDM, melakukan rekrutmen berbasis kompetensi dan berikan pelatihan rutin. Yang keempat adalah penguatan sistem pengadilan internal, yaitu menerapkan 5 elemen dasar sistem pengadilan internal atau COSO. Yang kelima adalah peningkatan
transparansi dan akuntabilitas. Ini menerapkan pelaporan transparan dan menyediakan kanal pelaporan pelanggaran atau whistleblowing system. Whistleblowing system. Kemudian yang keenam adalah etika kepatuhan komitmen. Yang keenam adalah komitmen etika dan kepatuhan, yaitu komitmen etika kepatuhan menegaskan komitmen terhadap perilaku beretika dan kepatuhan hukum. Selanjutnya adalah kesimpulan dan langkah selanjutnya. Penerapan sistem pengadaan manajemen di LF Consulting menunjukkan komitmen terhadap kualitas layanan, kepatuhan regulasi, dan integritas profesional. Struktur organisasi yang jelas dan sistem tata kelola yang terarah mencerminkan prinsip good corporate governance. Namun, tantangan seperti lemahnya independensi pengawasan, deteksi konflik kepentingan masih ada. Penguatan struktur pengawasan, penerapan control framework, dan peningkatan kompetensi SDM sangat dibutuhkan. Dengan meningkatkan mekanisme pengadaan internal berbasis COSO, dan memperkuat kepatuhan, LF Consulting dapat meminimalkan risiko, meningkatkan kepercayaan klien, dan berkontribusi pada sistem perpajakan yang sehat. Sekian presentasi dari saya. Jika ada yang mau bertanya, silakan angkat tangan dan on mic. Baik, saya keluar. Silakan. Oke, terima kasih dia atas kesempatannya. Untuk pertanyaannya, apakah sistem informasi pajak yang digunakan sudah mendukung manajemen risiko? Lalu bagaimana sistem membantu mendeteksi potensi adanya risiko tersebut, misalnya data tidak konsisten, pelaporan double, dan lain-lainnya? Terima kasih dia. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya keluar. Selanjutnya mungkin Nando mau bertanya, silakan. Oke, baik. Saya ingin bertanya, bagaimana tax control framework itu mempengaruhi proses pelaporan pajak seperti SPT, SPT pajak, dan kewajiban lainnya. Terima kasih, guys. Baik, Nando, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, saya akan menjawab pertanyaan dari Saiful Anwar. Apakah sistem informasi pajak yang digunakan sudah mendukung manajemen risiko dan bagaimana sistem ini membantu mendeteksi potensi risiko, misalnya data tidak konsisten, pelaporan double, dan lain-lain. Jadi jawabannya adalah apakah sistem tersebut misalnya sistem tersebut memiliki buatan sendiri atau custom atau software komersial seperti online pajak, klik pajak, jurnal, QRO, dan sebagainya. Fitur manajemen risiko tersedia dalam sistem, misalnya itu seperti validasi otomatis untuk tulisan SPT, deteksi faktur pajak duplikat, reminder atas waktu pelaporan, cross-check data antara PPH dan PPN, dashboard untuk memantau risiko. Yang kedua itu adalah kemampuan integrasi. Apakah sistem terintegrasi dengan data keuangan sistem klien dan apakah pelaporan otomatis jika tidak sesuai data. Lalu dampak sistem terhadap proses mitigasi risiko, yaitu mengurangi human error, mempercepat deteksi anomali atau penyimpangan, dan meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi. Apakah sudah terjawab, saya pun? Sudah dia, terima kasih jawabannya. Ya, lalu pertanyaan berikutnya dari Nando, yaitu bagaimana consulting memastikan seluruh staf memakai kode etik profesi konsultan pajak, dan apakah ada mekanisme pelaporan pelanggaran atau whistleblowing dilakukan di lingkungan kerja. Biasanya tuh di consulting sendiri, kepatuhan terhadap kode etik profesi merupakan bagian penting dari budaya kerja. Di situ memastikan seluruh staf memahami dan mematuhi kode etik konsultan pajak yang diterapkan oleh organisasi profesi seperti IKPI. Setiap staf baru wajib mengikuti pelatihan etika profesi saat onboarding dan juga mengadakan refreshment training minimal 1 kali dalam setahun. Selain itu, juga memiliki dokumen pedoman etika internal yang harus ditandatangani setiap awal tahun sebagai bentuk komitmen. Dalam praktik sehari-hari, supervisor dan partner bertugas melakukan monitoring terhadap potensi pelanggaran etika, termasuk dalam hal independensi, integritas, dan kerahasiaan data klien. Bila ditemukan potensi pelanggaran, akan dilakukan pembinaan secara langsung, dan dokumentasi formal disiapkan sebagai bahan dari pengawasan internal. Dan juga di consulting sendiri memiliki mekanisme whistleblowing untuk mendukung budaya kerja yang transparan dan akuntabel.
Setiap karyawan dapat melaporkan pelanggaran atau tindakan yang tidak sesuai dengan kebijakan etika melalui email khusus yang hanya diakses oleh kesatuan. Selain itu, tersedia juga formulir laporan tertutup atau anonim yang dapat diisi dan dimasukkan dalam kotak laporan internal di ruang HR. Setiap laporan akan ditindaklanjuti dengan investigasi internal oleh tim audit atau kepatuhan, dan identitas pelaporan dijamin kerahasiaannya. Dan juga memiliki kebijakan anti retalisasi yang melindungi pelapor dari tindakan balasan. Mekanisme ini penting bagi consulting untuk mendeteksi dini potensi masalah dan menjaga reputasi serta integritas layanan kepada klien. Terima kasih sudah dijawab, Nando. Baik, sudah terjawab ya, terima kasih. Baik, sekian pengumuman presentasi dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.